Halo guys, kalau saya bisa, kalian pasti bisa. Kalian harus terus semangat. Kalian pasti bisa, jangan menyerah. Pokoknya, ayo semangat yuk, ayo semangat. Begitulah kata motivasi yang biasa kita dengarkan di sekitar kita. Kembali lagi bersama saya ya guys ya, Mas Kocet di sini di Perspektif Awam. Sekarang saya mau membahas soal motivasi. Apa itu motivasi? Menurut Wikipedia, motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketentuan seorang individu dalam mencapai tujuannya. Tiga elemen utama dalam definisi ini diantaranya adalah intensitas, arah, dan ketentuan. Berdasarkan teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow, teori X dan teori Y Douglas McGregor, maupun teori motivasi kontemporer, arti motivasi adalah alasan yang mendasari sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seorang individu. Seorang dikatakan memiliki motivasi tinggi bila orang tersebut memiliki alasan yang sangat kuat untuk mencapai apa yang diinginkannya dengan mengerjakan pekerjaan yang sedang dilakukan saat ini. Berbeda dengan arti motivasi yang berkembang di masyarakat yang sering disamakan dengan semangat, seperti contoh dalam percakapan yang tadi saya bilang di awal. Saya ingin anak saya memiliki motivasi yang tinggi. Pernyataan ini bisa diartikan bahwa orang tua tersebut menginginkan anaknya memiliki semangat belajar yang tinggi. Maka perlu dipahami bahwa terdapat perbedaan dalam penggunaan istilah motivasi di masyarakat. Ada yang mengartikan motivasi sebagai sebuah alasan, dorongan, dan ada juga yang mengartikan sama dengan semangat. Jadi semangat ya guys ya, semangat lur, semangat polo kayak gitu, kayak seakan-akan itu motivasi padahal itu beda maknanya. Arti kata motivasi menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa yang dimaksud dengan motivasi? 1. Dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. 2. Usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya. Ya dulu sering banget kita temukan di acara televisi kayak gitu ya. Ada Golden Wish kayak gitu yang disampaikan oleh seorang motivator di mana dia itu nggak mengenal kita, tidak tahu masalah kita, tiba-tiba sok tahu ngomong panjang lebar kayak gitu. Sedangkan masalah yang kita hadapi dan solusinya itu tidak semudah apa yang dia ucapkan dari mulutnya. Seakan-akan dia sih paling tahu apa solusi dari masalah kita semua. Padahal yang paling tahu solusi dari masalah kita itu ya sebenarnya diri kita sendiri gitu loh. Jadi jangan sampai kita itu cuma baca-baca atau lihat video di TikTok ada kata-kata motivasi atau kata-kata mutiara gitu seakan-akan ini tuh paling relate dengan kehidupan lu dan seakan-akan itu paling manjur untuk solusi di masa lalu. Sedangkan yang paling paham keadaan dan kondisi lu adalah diri lu sendiri. Jadi kalau menerima kata motivasi dari orang lain itu sebenarnya orang lain tahu apa tentang kita. Jadi itu agak aneh aja kita meminta kalimat motivasi dari orang lain yang tidak mengerti kita sama sekali. Sedangkan orang yang paling paham dengan posisi dan kondisi kita saat ini dan apa yang kita butuhkan sekarang ini itu adalah diri kita sendiri. Jadi jangankan masalah mental atau masalah hati gitu, masalah perut aja kadang kita nggak bisa. Menurut kita teman kita itu mungkin banyak banget makannya, tapi memang dia kenyangnya segitu. Ada yang kita menurut kita itu kita punya temen tapi makannya dikit banget, bukannya dikit, memang porsinya dia segitu. Jadi untuk masalah perut aja kita berbeda, untuk masalah perut aja kita kadang nggak bisa memahami seberapa banyak teman kita itu harus kenyang dan seberapa banyak teman kita itu bisa mengkonsumsi makanannya. Untuk sesuatu yang physically sebuah makanan untuk isi perut aja kita kadang tidak tahu porsi teman kita, apalagi porsi hati dan mentalitas teman kita. Jadi kalau seumpama kita dicurhatin sama temen kayak gitu dan dia butuh motivasi, sebenarnya motivasi itu paling paham jawabannya ada di diri kita masing-masing kayak gitu loh. Apa yang paling kita butuhkan, seberapa kuat mental kita, seberapa kuat fisik kita, terus seberapa luas jangkauan kita untuk kita mencari solusi yang paling tepat dan yang pasti ya bisa kita lakukan. Jangan sampai kayak youtuber yang gede kayak gitu yang sering bilang kalau saya bisa kalian pasti bisa. Enggak gitu konsepnya, karena kita mempunyai
sikon panjang tol. Jadi situasi, kondisi, pandangan dan jangkauan dan toleransinya beda-beda. Jadi nggak bisa kita samain kalau gue bisa lu pasti bisa, nggak bisa bro. Jadi kalau masalah motivasi kayak gitu, yang paling paham apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita butuhkan ya diri kita sendiri. Jadi kalau lu mau nanya sarapan pagi paling enak apa atau paling bagus apa tuh, ya paling tahu ya diri lu sendiri. Karena yang paling tahu kegiatan lu seharian itu nanti dalam satu hari kamu mau ngelakuin apa tuh, ya kalian paling tahu gitu loh. Kalau kalian tuh cuma rebahan, ya sarapan yang paling omelet atau mungkin remukan mie atau mungkin susu aja udah cukup. Karena kamu rebahan dan kamu nganggur, nggak usah banyak-banyak sarapannya, nggak perlu banyak energi, cuma rebahan ya udah. Tapi kalau lu adalah pekerja keras kayak gitu, ada yang mungkin untuk seorang pengangguran susu 1 gelas dan sebatang rokok udah bisa jadi asupan nutrisi yang cukup untuk sarapan pagi. Tapi kalau lu adalah pekerja keras, lu nggak bisa cuma dengan segelas susu, lu harus makan nasi. Mungkin orang yang mungkin middle kayak gitu, di tengah-tengah gitu loh, nggak terlalu keras kerjanya dan nggak terlalu nganggur banget, ya mungkin roti bakar atau apapun yang mungkin tidak terlalu berat, tidak langsung nasi. Mungkin karbohidratnya bisa diganti dengan kentang. Nah itu masalah makan pun yang paling paham apa yang paling baik itu ya kalian sendiri. Sama seperti mitos dulu, jangan kurang minum air putih 8 gelas dalam sehari. 8 gelas dalam sehari itu kan kondisional ya, tergantung kita. Kalau kita cuma rebahan aja mungkin 5 gelas sudah cukup. Tapi kalau ada orang yang olahraga atau atlet atau segala macam, 8 gelas mungkin kurang. Apalagi para petani kita yang nyangkul dari pagi sampai sore, yang panas-panasan segala macam, pasti membutuhkan banyak minuman karena keringat yang dikeluarkan juga banyak. Jadi motivasi itu sama. Kalau yang physically aja kita itu tidak bisa menyamakan antara kita dengan satu dengan yang lain, tergantung profesi kita, tergantung kegiatan kita sehari-hari. Soal makanan aja itu udah bisa beda-beda, apalagi masalah motivasi yang berbau psikologi, berbau mental, berbau pikiran, hati, segala macem gitu loh. Jadi kalau ngomong masalah motivasi soal perempuan atau soal pasangan atau soal hubungan segala macam, kalau lu butuh motivasi ya paling paham tentang pasangan lu diri lu sendiri. Jadi kalau ada orang yang ngomong kayak gini, orang yang ngomong seakan-akan memotivasi diri lu dan seakan-akan dia yang paling tahu soal wanita, sedangkan wanita itu satu dan yang lainnya itu berbeda-beda. Jadi tidak bisa mengambil sampel 1-2 cewek untuk menjadikan itu menjadi kebenaran bahwa semua cewek seperti itu. Jadi cewek yang satu dengan penanganan yang lain, satu yang lain juga mempunyai penanganan yang beda juga. Jadi nggak bisa disamain gitu ya guys ya. Jadi motivasi itu ya tidak bisa kita samaratakan. Semua orang harus kayak gini, harus kayak gini. Kita lihat lagi background orang itu, gimana kekuatannya, gimana finansialnya, gimana segala macamnya gitu loh. Jadi nggak simpel itu orang memotivasi orang gitu loh. Jadi kalau ngomong semangat aja ya itu paling simpel aja. Walaupun tadi kalau di Wikipedia semangat aja itu bukan soal motivasi, itu beda lagi. Jadi kalau ngomongin masalah motivasi itu jangan cuma kita baca di TikTok, terus kita baca di Facebook atau sosial media yang lain, atau kita nonton video di YouTube terus kita seakan-akan sudah mendapatkan jawaban. Kadang kita mendengarkan motivasi itu tidak untuk menjalankan sebuah pergerakan atau sebuah terobosan. Seakan-akan motivasi itu untuk menghibur diri aja. Jadi kita cuma memotivasi diri sendiri padahal kita tidak melakukan pergerakan. Motivasi itu bukan yang dibutuhkan itu bukan motivasinya tapi pergerakannya. Jadi motivasi itu sebuah bensin, tapi pergerakan juga kamu harus tarik gas juga. Jadi motivasi jadikan sebagai bensinnya. Tetap pergerakannya itu adalah kamu ketika kamu memulai sesuatu yang ingin kamu mulai, dan pedal gasnya itu ada di diri kamu sendiri. Jadi jangan kamu terbuai dan mabuk akan motivasi tapi tidak ada pergerakan selanjutnya yang akan menjadikan kamu sebagai pecandu motivasi tanpa ada bukti sama sekali. Sekian dari saya Kocet. Till next time. Cut.